selama ini saya melakoni kehidupan di industri, di dunia pekerjaan itu dengan spiritual. Oh, dengan spiritual. Nah, nanti manfaatnya seperti apa, ya, ngobrol-ngobrol lah sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang ini saya sedang duduk berdua dengan sahabat saya dari Tangerang ya. Ini kebetulan ada di wilayah Tuban, di hotel di tengah-tengah jantung kota Tuban lah. Seperti itu. Mungkin malam ini saya akan ada bicara santai lagi seperti dengan yang kemarin-kemarin ya. Duduknya kurang nyaman ini. Monggo perkenalkan dulu niki jenengan. Salam saudaraku semuanya, salam rahayu. Terima kasih. Ini nama panggung saya ya sebenarnya Ekora, tapi aslinya Eko Budiantoro sih. Basic backgroundnya memang di dunia industri, bukan spiritual. Cuma memang selama ini saya melakoni kehidupan di industri, di dunia pekerjaan itu dengan spiritual. Oh, dengan spiritual. Nah, nanti manfaatnya seperti apa, ya, ngobrol-ngobrol lah sama santai. Ini saya manggilnya Kiseto Pocah Samar nih kalau di channel ini. Bebas saja. Mungkin Cah Samar kan hanya nama channelnya Cah Samar ya. Ya, channelnya. Artinya apa, Ki? Nah, artinya ini kalau saya ini dulu memang bercerita ya, ingin punya cerita hidup. Jadi supaya channel ini ketika nanti saya sudah tidak adalah yang dikenang baiknya, mungkin seperti itu. Jadi Cah Samar, Cah itu jelas orang Jawa ya, tapi ini ada artinya kalau bahasa itu cerita arah hidup. Nah, Samarnya ini semoga Allah memberikan aku itu. Nah, itu luar biasa ini. Ini tidak tahu kalau nanti ada arah arti yang lain kan itu bebas, karena saya juga ada usaha saya dukun HP, yaitu dukun HP itu servis ya. Kenapa namanya dukun itu juga duduk tekun servis itu aja ya, sama jadi semuanya ada arti masing-masing ya. Itu kalau channel saya artinya seperti itu. Oke, jadi tadi kan bicara masalah spiritual ya. Spiritual ini tadi kok terdengar ikut campur di dunia pekerjaan. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ya. Jadi ini sangat menarik memang. Kalau sebelumnya kan kalau kita bicara spiritual itu kan nggak jauh-jauh dari namanya mistis, goib, terus hal-hal yang berbau nggak nampak, menyeramkan dan seterusnya. Iya. Tapi ternyata spiritual itu sangat bermanfaat di dunia kerja, terutama di industri ya saat ini gitu. Nah, kalau di pengetahuan umum kan ada 3 kecerdasan sebenarnya. Yaitu kecerdasan intelektual, emosional, sama yang terakhir spiritual. Jadi dari ketiga ini memang sudah ada risetnya. Dalam arti riset itu dari 3 ini yang menentukan sukses orang di dunia kerja itu yang nomor 3 justru spiritualnya. Spiritual. Kalau intelektual itu di level 30%. Hanya 30%. Bahkan kurang dari 30%. Emosional mungkin bisa di level 40%. Tapi itu ya kecil lah kemungkinannya kecil. Tapi justru yang menarik ini yang riset yang terakhir itu bahwa kecerdasan spiritual itu menyentuh angka di 80% untuk menentukan sukses tidaknya orang ini di dunia kerja industri, apalagi
industri manufaktur ini menentukan banget untuk karirnya dia. Iya, iya. Ini maksudnya karir terus bukan merdukun enggak loh ini. Oh iya, iya. Ntar dikira terus virtual kedukun terus sukses karirnya enggak. Iya, bukan ke situ ya. Jadi ini kalau memaknai spiritual sendiri itu apa? Ya. Karena makna spiritual kan banyak, apalagi banyak juga orang persepsi spiritual itu seperti orang apa mistis-mistis dan seterusnya, kan seperti itu umumnya. Padahal kalau saya pribadi sih mungkin biar saya ini lebih lurus, biar saya ini kalau misalkan sedang sembahyang juga langsung sama yang di atas, bisa agak mengendalikan emosi, punya kesadaran tinggi, itu kalau saya. Nah, monggo kalau di versi jenengan. Ya, kalau di versi ini ya milenial, apalagi di dunia kerja, itu spiritual tuh hanya pengolahan dua aja sebenarnya. Pengolahan antara pikiran sama rasa. Pikiran sama rasa. Jadi ujung dari rasa sama pikiran ini ujungnya nanti seberapa akuratnya kita mengambil keputusan. Karena ketika kita mau mengambil keputusan dari suatu masalah, itu yang berperan hanya dua itu, pikiran sama rasa. Nah, kecerdasan spiritual ini dibutuhkan agar antara pikiran sama rasa itu seimbang. Nah, maksudnya seimbang itu bukan di tengah ya. Maksudnya seimbang itu menyesuaikan kondisinya. Kapan kita gunakan pikiran itu lebih, kapan saat yang lain kita menggunakan rasa itu lebih. Nah, ini yang terkadang di dunia leadership management ini ada orang pinter ya, intelektualnya tinggi. Tapi dia nggak berani ngambil keputusan. Karena dia takut, rasanya nggak kuat. Ya. Karena ketika dia ngambil keputusan, akan diikuti pasti resiko. Lah orang yang sudah punya kecerdasan spiritual, dia sudah ngukur itu semua. Kapan dia ngambil keputusan, kapan dia menunda keputusan. Karena dia tahu cara mencari titik keseimbangan antara pikiran sama rasa. Nah ini yang selama ini saya gunakan di dunia industri, di dunia kerja itu seperti itu. Banyak sekali orang yang pinter, tapi ketika dia jadi pimpinan atau diberi kepercayaan sebagai pimpinan, dia nggak berani ngambil keputusan karena takut. Ada lagi orang yang emotional intelligence-nya itu bagus, dia berani ngambil keputusan tapi nggak ada dasarnya. Ya. Terus ini kalau misalkan ini kan mungkin kan ada di posisi menengah ke atas ya. Tapi kalau seandainya kita ini sebagai bawahan, yang mana bawahan itu kan kadang-kadang kita itu hanya menuruti perintah, harus kita itu diarahkan. Terus kita itu dikontrolnya itu seperti apa? Berarti ini kita dikontrol disuruh sama atasan. Terus kita tidak cocok, itu seperti apa kontrolnya itu? Bagus nih. Namanya leadership itu kan, makanya saya tidak bilang manajer ya, saya bilang leadership. Seorang bawahan itu juga bisa jadi leadership, bukan manajer. Kalau manajer pasti atasan dong, punya bawahan. Tapi kalau yang namanya leadership itu, bawahan pun dia bisa jadi leadership. Minimal tuh jadi leadership dirinya sendiri. Ya, itu nomor satu ya. Nomor satu itu, karena ketika dia dikasih tugas sama atasannya, pasti dia akan memanage dirinya sendiri. Kapan saya menyelesaikan tugas ini, gitu, caranya bagaimana, terus saya nanti mau pakai cara apa. Ya ini kan sebenarnya spiritual ini kan gabungan antara intellectual intelligensi sama emosional intelijensi. Ini digabung jadi satu yang namanya kecerdasan spiritual. Ini menarik nih sebenarnya, kalau kita dalami lagi ini sangat bermanfaat nanti ketika orang itu terjun langsung ke dunia industri atau di dunia kerja. Jadi tidak melulu topo di kuburan gitu kan. Enggak seperti itu. Berarti ini wajib dipahami bahwasanya spiritual itu dipentingkan juga
di dunia kerja apapun mungkin ya, bukan Betul, hanya betul, di industri betul, mungkin ya. betul, betul. Nah, karena di situ bisa mengontrol diri dari segalanya lah, apalagi seorang pengusaha mungkin Betul. ya, ada ketika kita turun, ada ketika kita sedang ada di atas, supaya tetap bisa mengontrol diri antara emosional, bersyukur atau apa itu semuanya terkontrol Betul, seperti betul, itu ya. betul. Baik sahabat, itu keterangan sedikit ya. Kita coba tanya-tanya lagi lebih dalam ini. Monggo silakan. Ini sampai pagi atau Oh, kapan enggak ya?